Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua insan pengadaan di manapun Anda berada. Pada video kali ini izinkan saya berbagi e-book gratis ya, yang merupakan penyempurnaan dari Light Art IC yang sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai prinsip Pacta Sunt Servanda. IC ini, paper ini kami berikan judul Pacta Sunt Servanda, pilar fundamental hukum kontrak dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Rekan-rekan semuanya, bahwa IC ini merupakan hasil kontemplasi dan analisis pribadi penulis berdasarkan kapasitas dan kualitas pemegang kompetensi pengadaan barang jasa level 4 ahli media yang dipaparkan tanpa pretensi untuk mewakili pandangan dan kebijakan institusi, mempertimbangkan berbagai dalil hukum dan akademis yang relevan, namun juga tetap mengakui bahwa setiap pembaca pasti memiliki kearifan untuk menimbang relevansi setiap bagian dalam konteks mereka masing-masing. Layaknya sebuah mosaik intelektual, IC ini menawarkan perspektif yang mungkin tidak selalu harmonis dengan pandangan umum, mungkin ya, namun ia diharapkan dapat memperkaya diskursus tanpa harus memicu perdebatan yang tidak produktif. Pembaca diundang untuk merefleksikan isi IC ini dengan pikiran yang terbuka, mengambil inspirasi dari bagian-bagian yang resonan dan dengan bijak mengabaikan elemen-elemen yang mungkin kurang selaras dengan pemahaman atau pengalaman mereka. Dalam semangat kemajuan intelektual, IC ini bukan dimaksudkan sebagai kata akhir ya, melainkan sebagai katalis untuk pemikiran dan dialog yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas. Oke, kita lanjutkan isi dari IC ini. Rekan-rekan semuanya, bahwa ini terdiri dari daftar isi ya. Kita sampaikan dari bagian awal ini, rekan-rekan ya. Bahwa dalam landscape hukum kontrak ya, bahwa rekan-rekan ya, dalam landscape hukum kontrak yang selalu berevolusi, prinsip Pacta Sunt Servanda tetap berdiri kokoh sebagai tonggak yang tak tergoyahkan. Frasa Latin ini yang secara harfiah berarti perjanjian harus ditepati, bukan sekedar aforisme hukum kuno, melainkan merupakan inti dari kepercayaan dan kestabilan dalam setiap transaksi kontraktual. Prinsip ini memperoleh relevansi khusus dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, di mana integritas proses dan kepastian hukum itu menjadi sangat krusial. Kata kuncinya adalah integritas proses dan kepastian hukum. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam implikasi Pacta Sunt Servanda ini dalam ranah kontrak pengadaan publik, dengan fokus khusus pada suatu isu kontroversial yang menurut saya ya, yaitu kemahalan harga yang ingin kita tangkap di sini ya, dalam audit kontrak pengadaan barang jasa. Melalui analisis komprehensif terhadap landasan filosofis, kerangka hukum, dan implementasi praktis, kita akan menyingkap kompleksitas dan urgensi prinsip ini dalam menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kontraktual dan kepastian hukum. Mari kita bedah asal-usul historis dan prinsip-prinsip terkait dalam Pacta Sunt Servanda ini. Jadi prinsip Pacta Sunt Servanda memiliki akar yang dalam sejarah hukum. Jadi konsep ini dapat ditelusuri kembali ke hukum Romawi kuno, di mana kesucian janji dianggap sebagai fondasi dari tatanan sosial.
Namun artikulasi formal dari prinsip ini ya sering dikaitkan dengan Hugo Grotius. Beliau adalah seorang ahli hukum Belanda di abad 17, Hugo Grotius, yang menekankannya dalam karyanya De Jure Belli Pax Pacis tahun 1625 sebagai prinsip fundamental dan hukum internasional. Ini ya. Dalam perkembangannya, Pacta Sunt Servanda didampingi oleh beberapa prinsip terkait yang bersama-sama membentuk kerangka hukum kontrak modern. Jadi bukan hanya berdiri sendiri, ya ada beberapa. Yaitu apa? Rebus sic stantibus, ya. Rebus sic stantibus. Prinsip ini yang berarti hal-hal tetap seperti semula, mengakui bahwa perubahan fundamental dalam keadaan dapat mempengaruhi kewajiban kontraktual. Ini berfungsi sebagai pengecualian terbatas terhadap Pacta Sunt Servanda. Rebus sic stantibus inilah yang melatar belakangi adanya, ya, itulah rebus sic stantibus. Kemudian prinsip lain yang relevan dengan Pacta Sunt Servanda adalah prinsip bona fides, prinsip itikat baik. Jadi prinsip ini menekankan bahwa pihak-pihak dalam kontrak harus bertindak dengan kejujuran dan keadilan, melengkapi kepatuhan liberal terhadap ketentuan kontrak. Prinsip berikutnya yang relevan adalah prinsip caveat emptor, pembeli harus berhati-hati. Meskipun telah dimodifikasi dalam hukum modern ya, prinsip ini awalnya menekankan tanggung jawab pembeli untuk melakukan uji tuntas. Sehingga inilah juga yang menjadi relevansinya di pasal 17 ayat 2 Perpres bahwa penyedia bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kontrak, ketepatan volume, ketepatan kualitas, dan seperti itu. Ya, terlatar belakangi oleh prinsip caveat emptor. Kemudian yang keempat adalah contra proferentem. Contra proferentem. Prinsip ini menyatakan bahwa klausul yang ambigu dalam kontrak harus ditafsirkan terhadap pihak yang menyusunnya, mendorong kejelasan dalam perumusan kontrak. Contra proferentem ini menjadi latar belakang adanya SSUK, SSKK ya, SSKK ya, syarat-syarat khusus kontrak, manakala ada bagian-bagian yang perlu ditafsirkan lebih, dijelaskan lebih. Kemudian juga kebijakan terkait dengan addendum kontrak ya, karena memang tidak pernah ada namanya kontrak yang sempurna. Kontrak itu bukan bicara sempurna atau enggak sempurna, tapi kontrak itu adalah berbicara disepakati hak dan kewajiban transaksial. Evaluasi prinsip-prinsip ini mencerminkan keseimbangan yang terus berubah antara kepastian kontrak dan keadilan substantif dalam sistem hukum. Dalam konteks pengadaan barang jasa pemerintah, pemahaman tentang asal-usul dan prinsip-prinsip ini ya terkait penting untuk menerapkan Pacta Sunt Servanda secara tepat sekaligus adil, gitu ya. Oke, berikutnya paper ini mengulas mengenai fondasi filosofis dan historis, ya, yang lebih dari penjelasan sebelumnya. Di konsep Pacta Sunt Servanda berakar jauh dari tradisi hukum Romawi, di mana janji dianggap sakral dan mengikat secara moral maupun legal. Cicero dalam karyanya De Officis, karyanya De Officis, yang menekankan bahwa tidak ada ikatan yang lebih kuat antara manusia daripada janji yang mereka buat satu sama lain. Karyanya De Officis. Prinsip ini kemudian berkembang melalui abad pertengahan, di mana hukum kanonik Gereja Katolik memperkuat gagasan bahwa melanggar janji bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga dosa. Ya, ini kita berbicara adalah sejarah ya. Dalam perkembangan hukum modern, akhirnya Pacta Sunt Servanda telah menjadi batu penjuru sistem hukum perdata di berbagai yurisdiksi di berbagai negara. Grotius, bapak hukum internasional, memperluas prinsip ini ke ranah hubungan antar negara. Bahkan Grotius ini menegaskan bahwa perjanjian internasional harus dihormati dengan kesucian yang sama seperti kontrak pribadi. Malah diperluas. Pemikiran ini kemudian terkristalisasi dalam Konvensi Wina
tentang hukum perjanjian tahun 1969, Konvensi Wina tentang hukum perjanjian, yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Nah, bagaimana kerangka hukumnya di Indonesia ini? Nah, dalam konteks hukum di Indonesia, Pacta Sunt Servanda tertuang dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ya, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya ini ya, kalau dalam kontrak ya para pihak siapa? PPK dan penyedia. Ketentuan ini bukan sekedar formalitas legal loh ya, tapi melainkan manifestasi dari prinsip otonomi kehendak, parti otonomi, ya prinsip otonomi kehendak yang mendasari hukum kontrak modern. Pasal ini memberikan kekuatan yang setara dengan undang-undang kepada perjanjian yang dibuat secara sah, sekaligus menegaskan bahwa negara akan menegakkan kesepakatan pribadi dengan kekuatan hukum yang sama dengan legislasi formal. Ya, namun penting untuk dicatat bahwa kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh syarat sahnya perjanjian yang diatur di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan. Kecakapan ini artinya kompetensi ya. Hati-hati PPK yang nggak punya kompetensi, karena akan terhalang dengan syarat sahnya perjanjian gitu. Kemudian suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Ya. Syarat-syarat ini berfungsi sebagai safeguard untuk memastikan bahwa perjanjian yang dilindungi oleh hukum adalah perjanjian yang memang layak untuk ditegakkan, baik dari segi prosedural maupun substansial. Nah, bagaimana aplikasinya dalam kontrak pengadaan barang jasa pemerintah ini ya? Dalam konteks pengadaan barang jasa pemerintah, prinsip Pacta Sunt Servanda memperoleh dimensi tambahan yang kompleks. Namun ya kita menyelami kompleksitas tersebut penting untuk memahami bagaimana ya prinsip ini memperkuat instrumen utama dalam berkontrak, yaitu apa? Pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, khususnya PPK dan penyedia, instrumen utama dalam berkontrak. Prinsip Pacta Sunt Servanda berfungsi sebagai fondasi yang kokoh bagi hubungan kontraktual antara PPK dan penyedia. Ia tidak hanya menegaskan kekuatan mengikat dari perjanjian yang telah disepakati, nggak hanya itu, tapi juga memberikan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memenuhi kewajiban mereka dan menerima hak mereka sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak. Bagi PPK, prinsip ini menjamin bahwa penyedia akan menyerahkan barang atau jasa sesuai spek dan jadwal yang telah disepakati. Ini memberikan kepastian yang diperlukan bagi instansi pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-programnya. Bagi penyedia, Pacta Sunt Servanda memastikan bahwa mereka akan menerima pembayaran sesuai dengan jumlah dan jadwal yang telah disepakati, memberikan kepastian finansial yang sangat penting bagi operasional bisnis mereka. Bukan untuk kemudian tiba-tiba kontrak audit pengadaan barang jasa, audit kontrak, atau ini mahal dikembalikan, ini mahal dikembalikan. Bukan begitu. Kita nanti akan hubungkan ke arah situ. Sebenarnya inilah pesan baik yang ingin disampaikan dari paper ini. Ya, Pacta Sunt Servanda. Audit adalah berbicara hak dan kewajiban, bukan berbicara mahal atau murah. Kenapa kok selama ini kok kita ngomongnya mahal? Kalau kok murah kok nggak pernah diomongkan gitu. Ya, gitu. Oke. Bagi PPK, bagi penyedia, kemudian bagi keseimbangan hak dan kewajiban. Prinsip ini menjaga keseimbangan ya antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya,
pihak lain memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pemenuhan dan kompensasinya. Kemudian dari aspek mitigasi risiko, dengan memperkuat pemenuhan hak dan kewajiban, Pacta Sunt Servanda berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko. Ini mengurangi ketidakpastian dalam pelaksanaan kontrak dan memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Kemudian dari aspek efisiensi proses, ketika para pihak memiliki keyakinan bahwa kontrak akan ditegakkan secara konsisten, ini mengurangi kebutuhan untuk negosiasi ulang atau litigasi yang berlarut-larut, meningkatkan efisiensi seluruh proses pengadaan. Nah, penerapan yang konsisten dari prinsip Pacta Sunt Servanda yang dalam konteks ini tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap ketentuan kontrak, tapi juga mendorong pembentukan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan sektor swasta. Ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik secara keseluruhan. Namun penting untuk dicatat bahwa penerapan prinsip ini dalam konteks pengadaan publik juga harus mempertimbangkan kompleksitas dan dinamika khusus dari sektor ini. Di satu sisi, ada kebutuhan akan fleksibilitas untuk mengakomodasi dinamika kepentingan publik. Namun di sisi lain, tuntutan akan kepastian hukum dan perlindungan terhadap integritas proses pengadaan. Perpres 16/2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah beserta seluruh perubahannya telah mencoba menyeimbangkan kedua kepentingan ini. Regulasi ini menetapkan prosedur yang rinci dan transparan untuk proses pengadaan, termasuk tahap perencanaan, persiapan, pemilihan, hingga pelaksanaan kontrak. Setiap tahap dirancang untuk memastikan bahwa kontrak yang dihasilkan bukan hanya sah secara hukum, tapi juga mencerminkan nilai terbaik bagi negara, ya, value for money. Dalam kerangka ini, harga yang disepakati dalam kontrak pengadaan bukanlah hasil dari keputusan arbiter, melainkan kulminasi dari berbagai serangkaian proses evaluasi yang ketat. Termasuk di dalamnya ada analisis harga pasar yang komprehensif di tahap perencanaan dan tahap persiapan, ya. Ada negosiasi yang intensif antara PPK dan penyedia di tahap masa kontrak. Ada kajian teknis mendalam oleh tim ahli di tahap perencanaan dan persiapan. Ada evaluasi kewajaran harga oleh pokja pemilihan jika benar di bawah 80%. Jadi berbagai dinamika filternya sudah banyak. Harga yang tertuang dalam kontrak final sudah melalui filter multi-layer yang dirancang untuk memastikan kewajaran dan optimalisasi penggunaan anggaran negara. Sehingga berikutnya izinkan saya menyampaikan isu kemahalan harga yang sangat-sangat masif di Indonesia yang dikaitkan dengan perspektif Pacta Sunt Servanda. Kontroversi seputar kemahalan harga dalam kontrak pengadaan publik ya seringkali muncul sebagai hasil dari asimetri informasi atau pemahaman yang tidak lengkap tentang kompleksitas proses pengadaan. Namun dari perspektif hukum kontrak, khususnya dalam kerangka Pacta Sunt Servanda, argumen kemahalan harga yang muncul setelah kontrak disepakati itu menghadapi beberapa hambatan konseptual dan praktisnya. Apa hambatan? Validitas prosedural. Ini yang pertama, validitas prosedural. Dalam era digitalisasi pengadaan publik di Indonesia, validitas prosedural kontrak pengadaan itu telah mencapai tingkat keandalan yang belum pernah terjadi sebelumnya loh. LKPP telah mengimplementasikan sistem pengadaan secara elektronik untuk mekanisme tender, seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, ya, serta platform katalog elektronik dan platform toko daring untuk mekanisme e-purchasing. Sistem-sistem ini secara signifikan meminimalisir kemungkinan terjadinya cacat prosedural atau pelanggaran prinsip-prinsip pengadaan yang fundamental. Proses pengadaan melalui SPSE dapat dianalogikan dengan pertandingan sepak bola, di mana pokja pemilihan bertindak sebagai wasit. Meskipun tidak ada sistem yang sempurna, keputusan yang diambil melalui SPSE itu yang bersifat
final dan mengikat saat PPK menerbitkan SPPBJ. Tanggung jawab Pokja berakhir pada titik ini, dan proses administratif yang telah dilakukan itu tidak bisa dipermasalahkan kembali karena di sini sudah terbentuk harga hasil kesepakatan, spesifikasi hasil proses pemilihan sudah terbentuk menjadi dasar berkontrak. Maka proses administratif ini selesai ketika PPK menerbitkan SPPBJ. Kalau mau protes ya sebelumnya itu. Ya, dan itu pun dibatasi oleh peserta. Karena kan ini proses kompetisi. Gitu. Seperti wasit sepak bola. Kalau menjadi wasit, urusannya bukan perkara benar atau salah, tapi ke perkara kewenangan. Ya, perkara kewenangan. Kalau misalkan sebuah tim kebobolan, tim yang merasa kebobolan bisa saja mencari istilah, oh ini seharusnya nggak gol nih, seharusnya pelanggaran dan lain sebagainya. Ya, kemudian tim yang memasukkan bola ya yang gol pasti akan membela itu ya. Oh ini nggak bisa begitu, bla 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 seperti itu. Itulah gunanya wasit. Itulah gunanya wasit dalam proses yang bersifat kompetisi seperti tender seleksi, ada pokja pemilihan. Ya, bukan benar salahnya, tapi kewenangannya. Apabila wasit sudah menunjuk telunjuknya pada titik penalti, maka gol. Bahkan apabila peluit panjang berbunyi, maka sudah skor final. Tidak ada cerita sejarahnya pertandingan sepak bola yang skornya 2-1 misalkan. Terus kemudian dikomentari oleh komentator, ini seharusnya nggak gol, ini seharusnya begini begitu, dan kemudian menyebabkan skornya berubah. Tidak akan, skor tidak akan berubah. Paling-paling wasitnya yang mendapatkan evaluasi. Itu hal yang normal dalam proses administrasi. Itulah filosofi dalam proses administratif tender seleksi. Ya, seperti itu. Lebih lanjut, hasil pemilihan yang meliputi harga dan spek dari penyedia yang terpilih itu yang menjadi dasar yang sah dan kuat bagi PPK untuk melakukan perikatan kontrak. Sistem ini tidak hanya menjamin transparansi dan akuntabilitas, tapi juga memberikan legitimasi prosedural yang sulit dibantah. Dengan demikian, argumen kemahalan harga yang munculnya setelah kontrak ditandatangani praktis tidak memiliki pijakan hukum yang kuat, kecuali dapat dibuktikan adanya manipulasi sistemik terhadap platform digital. Wah, itu susah ya. Misalkan dihack, pemenangnya si A atau si B gitu. Ya. Suatu skenario yang sangat tidak mungkin mengingat tingkat keamanan dan pengawasan yang diterapkan ini sangat-sangat ketat ya. Validitas prosedur yang dijamin oleh sistem elektronik ini semakin memperkuat prinsip pacta sunt servanda dalam konteks pengadaan publik. Setiap upaya untuk membatalkan atau mengubah kontrak berdasarkan argumen kemahalan harga, suruh balikin duitnya, itu tidak hanya berhadapan dengan hambatan kontrak klasik, tapi juga akan menjadi bukti digital yang sulit dibantah tentang keabsahan proses yang telah dilaluinya. Hal ini secara efektif menutup celah bagi intervensi pasca kontrak yang tidak berdasar dan memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak pengadaan publik. Itu tadi dari aspek validitas prosedural. Kedua, yang perlu kita sampaikan di sini adalah dari aspek keseimbangan kepentingan. Harga dalam kontrak pengadaan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara untuk mendapatkan nilai optimal dan kebutuhan penyedia untuk memperoleh kompensasi yang wajar. Intervensi pasca kontrak berpotensi mengganggu keseimbangan ini dan menciptakan preseden yang berbahaya bagi stabilitas sistem pengadaan kita. Ketiga adalah aspek kepastian hukum yang perlu dipertimbangkan. Prinsip pacta sunt servanda bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Jika harga yang telah disepakati dapat dipersoalkan setelah kontrak ditandatangani, maka hal ini akan menciptakan ketidakpastian yang dapat merusak iklim investasi dan menurunkan minat penyedia yang berkualitas untuk berpartisipasi dalam pengadaan publik. Males ntar kita sudah kerja benar-benar pun ujung-ujungnya ada aja suruh balikin duit dengan dalih kemahalan kayak TGR kayak dan sebagainya. Mending kalau itu salah volumenya udah benar, kerjaan benar, ada aja yang suruh balikin. Nah,
ketidakpastian hukum ini akan merusak benar-benar investasi dan menurunkan minat pelaku usaha yang berkualitas gitu ya. Memang tidak menutup kemungkinan ada pelaku usaha begitu, tapi tidak bisa dipukul rata. Karena makin ke sini dunia makin transparan, tidak akan semudah dulu ya. Jangan dipukul rata. Kemudian aspek keempat, efisiensi ekonomi. Dari perspektif analisis ekonomi hukum, kemampuan untuk menegakkan kontrak secara konsisten, mengurangi biaya transaksi loh ya, mendorong efisiensi alokasi sumber daya. Jika setiap kontrak berpotensi untuk dibatalkan atas dasar kemahalan harga, ya dirubah ya. Hal ini akan mendorong perilaku oportunistik dan meningkatkan biaya keseluruhan sistem pengadaan. 5. Aspek prinsip itikat baik. Hukum kontrak modern menekankan pentingnya itikat baik dalam pelaksanaan perjanjian. Mempertanyakan harga yang telah disepakati tanpa adanya bukti kuat tentang adanya penipuan, misalkan paksaan, misalkan, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip itikat baik ini. Ya, makanya berkali-kali saya sampaikan bahwa proses pemeriksaan audit adalah dalam satu kontrak yang diperiksa adalah hak dan kewajibannya, bukan mempermasalahkan harga yang sudah disepakati. Mari kita lakukan pendalaman validitas prosedural ini tadi. Validitas prosedural yang dijamin oleh sistem elektronik ini semakin memperkuat prinsip pacta sunt servanda dalam konteks pengadaan publik. Ya, setiap upaya untuk membatalkan atau mengubah kontrak berdasarkan argumen kemahalan harga tidak hanya berhadapan dengan hambatan hukum kontrak klasik, ya, seperti itu. Tapi juga menjadi bukti digital yang sulit dibantah. Hal ini secara efektif menutup celah bagi intervensi pasca kontrak. Meskipun demikian, penting untuk dicatat ya, bahwa fokus utama dalam menjaga integritas proses pengadaan publik tidak hanya terletak pada aspek prosedural semata. Ada 4 area kritis yang ingin kita sampaikan pada paper ini yang memerlukan perhatian khusus dan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa prinsip pacta sunt servanda tidak disalahgunakan sebagai tameng bagi praktek-praktek yang merugikan negara. Pertama, pencegahan transaksi fiktif. Meskipun sistem elektronik telah meminimalisir risiko, ya masih ada potensi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan transaksi fiktif. Oleh karena itu ya diperlukan mekanisme verifikasi multilayer yang melibatkan tidak hanya sistem digital, tapi juga pemeriksaan fisik, audit independen untuk memastikan bahwa setiap transaksi mencerminkan pertukaran barang atau jasa yang nyata. Kedua adalah kesesuaian spesifikasi dengan pembayaran. Kepatuhan terhadap spesifikasi yang disepakati dalam kontrak merupakan elemen kunci ya dalam menjaga integritas proses pengadaan. Diperlukan sistem pemantauan yang ketat dan prosedur acceptance testing yang rigorous untuk memastikan bahwa pembayaran dari kas negara hanya dilakukan untuk barang jasa yang benar-benar memenuhi spek yang telah ditetapkan dalam kontrak. Ya, saya mengangkat 4 area kritis yang memang real adalah aspek pidananya supaya fokusnya ke sini kalau mau mencarinya, bukan difokus kesalahan prosedur administratif, tidak bisa. Ya. Kedua tentunya adalah pencegahan gratifikasi. Meskipun sulit terdeteksi ya melalui sistem elektronik, praktik gratifikasi tetap menjadi ancaman serius terhadap integritas proses pengadaan. Yang diperlukan kombinasi antara penguatan etika profesi, peningkatan kesadaran hukum, implementasi sistem whistleblowing yang efektif mencegah dan mengungkap praktek-praktek gratifikasi. Yang 4 adalah eliminasi suap. Sebagai bentuk korupsi yang paling eksplisit ya, praktek suap ya harus diberantas dalam pendekatan zero tolerance. Ini yang memerlukan tidak hanya penegakan hukum yang tegas, tapi juga reformasi sistemik yang mencakup peningkatan transparansi, penguatan mekanisme check and balance, dan kultivasi budaya integritas di semua level birokrasi yang terlibat dalam proses pengadaan. Dengan
memfokuskan perhatian pada 4 area ini, kita dapat memastikan bahwa prinsip pacta sunt servanda tidak hanya diterapkan sebagai dogma legal, tapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola yang baik yang kita sebut sebagai good governance dalam pengadaan publik. Pengawasan yang ketat terhadap area-area ini akan membantu memastikan bahwa kontrak yang dilindungi oleh prinsip pacta sunt servanda benar-benar merupakan hasil dari proses yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Lebih lanjut, penekanan pada 4 area ini juga berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang terhadap kelakuan potensial dari penerapan pacta sunt servanda secara literal, dengan memastikan bahwa kontrak yang mendapatkan perlindungan hukum adalah kontrak yang benar-benar bebas dari unsur-unsur yang merugikan negara. Kita dapat memperkuat legitimasi prinsip ini dengan konteks pengadaan publik modern. Dengan memfokuskan perhatian pada 4 ini, kita dapat memastikan bahwa prinsip pacta sunt servanda tidak hanya diterapkan sebagai dogma legal, tapi sebagai instrumen untuk mewujudkan good governance. Nah, bagaimana peran kritis dalam proses audit kontrak pengadaan? Kita ambil isu pada bagian berikut dari paper ini. Dalam konteks ini, penting untuk menekankan peran kritis dalam proses audit dalam menjaga integritas kontrak pengadaan publik. Namun perlu dipahami bahwa fungsi utama audit kontrak pengadaan bukan mempersoalkan apakah harga yang disepakati terlalu mahal atau terlalu murah. Audit kontrak pengadaan bukan mempersoalkan apakah harga yang disepakati terlalu mahal atau terlalu murah, melainkan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dari kas negara sesuai dengan hak dan kewajibannya yang telah ditetapkan dalam kontrak, termasuk kesesuaian dengan spesifikasi dan harga yang disepakati. Argumentasi ini didukung oleh beberapa prinsip pendukung dari pacta sunt servanda. Pertama, prinsip otonomi kontrak, ya, yang dikemukakan oleh Friedman dalam Law in a Changing Society tahun 1959. Prinsip otonomi kontrak. Prinsip otonomi kontrak mengakui kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian, termasuk harga, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, ketertiban umum. Auditor dan aparat penegak hukum harus menghormati otonomi ini selama proses pengadaan telah mengikuti prosedur yang sah. Kedua adalah doktrin kepastian hukum. Hans Kelsen dalam buku yang sangat populer Pure Theory of Law tahun 1934 menekankan pentingnya kepastian hukum dalam sistem hukum yang efektif. Mempertanyakan harga yang telah disepakati melalui proses yang sah dapat mengancam kepastian hukum dan stabilitas sistem pengadaan publik. Ketiga adalah teori efisiensi ekonomi, ya. Teori efisiensi ekonomi. Menurut analisis ekonomi hukum yang dikembangkan oleh Richard Posner dalam bukunya Economic Analysis of Law 1973, intervensi yang berlebihan dalam kontrak dapat meningkatkan biaya transaksi dan mengurangi efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Keempat adalah prinsip proporsionalitas, sebagaimana diargumentasikan oleh Agus Yuda Hernoko dalam Hukum Perjanjian tahun 2010, ya, asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. Prinsip proporsionalitas menekankan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Audit harus fokus pada keseimbangan ini, bukan pada penilaian subjektif tentang kewajaran harga. Dengan demikian, ya, dari 4 prinsip hukum dan akademis ini, mulai dari prinsip otonomi kontra oleh Friedman dalam bukunya Law in the Changing Society, kemudian doktrin kepastian hukum dari Hans Kelsen dalam bukunya Pure Theory of Law, kemudian teori efisiensi kontra dari Economy Analysis of Law dari Richard Posner, kemudian juga prinsip proporsionalitas, ya, baik auditor, BPK maupun aparat penegak hukum perlu memahami bahwa fokus utama dalam audit kontrak
pengadaan adalah memverifikasi kesesuaian antara realisasi kontrak dengan ketentuan yang sudah disepakati. Apa aja? Memastikan bahwa barang jasa yang diserahkan sesuai dengan spek yang sudah ditetapkan dalam kontrak, ya, spek penawaran penyedia. Verifikasi bahwa jumlah yang dibayarkan sesuai dengan harga yang disepakati dalam kontrak. Konfirmasi bahwa jadwal penyerahan dan pembayaran sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak. Keempat adalah pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban lain yang tercantum dalam kontrak. Contohnya seperti jaminan, layanan purna jual, ya, itu yang penting. Pendekatan ini ya nggak hanya sejalan dengan prinsip pacta sunt servanda saja, tapi juga mendukung tujuan yang lebih luas dari sistem pengadaan publik, yaitu efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan memfokuskan audit pada kesesuaian pelaksanaan kontrak, bukan pada penilaian subjektif tentang kewajaran harga, kita dapat memastikan integritas proses pengadaan sambil tetap menghormati otonomi dan kepastian hukum yang dijamin oleh prinsip pacta sunt servanda. Bagian berikutnya, endingnya ya, bagaimana mekanisme perlindungan dan pengawasan. Meskipun prinsip pacta sunt servanda memberikan perlindungan yang kuat terhadap integritas kontrak, sistem hukum modern juga mengakui perlunya mekanisme untuk mengatasi situasi di mana adhesi kaku terhadap ketentuan kontrak dapat menghasilkan ketidakadilan atau kerugian yang tidak proporsional. Dalam konteks pengadaan publik, beberapa mekanisme yang relevan ya seperti audit dan pemeriksaan, ya. Lembaga seperti kayak BPK, KPK ya punya kewenangan untuk melakukan audit dan pemeriksaan proses pengadaan, ya. Namun fokus pemeriksaan adalah kepatuhan prosedural dan indikasi korupsi, bukan pada kewajaran harga. Klausul penyesuaian nih sebagai bentuk mitigasinya. Kontrak pengadaan yang jangka panjang ya seringkali memasukkan klausul yang mungkin ada penyesuaian harga, makanya di Perpres ada klausul penyesuaian harga untuk yang lebih dari setahun. Dan juga penyelesaian sengketa alternatif. Mekanisme seperti mediasi, arbitrase ya digunakan untuk menyelesaikan perselisihan kontraktual tanpa harus membatalkan keseluruhan perjanjian. Dan terakhir adalah doktrin rebus sic stantibus. Rebus sic stantibus dalam situasi ekstrim di mana terjadi perubahan fundamental terhadap keadaan yang mendasari kontrak, doktrin rebus sic stantibus dapat digunakan untuk meminta peninjauan kembali terhadap ketentuan kontrak. Namun apabila doktrin ini sangat terbatas dan memerlukan pembuktian yang sangat kuat. Akhirnya kita sampai ke kesimpulan ya. Pada kesimpulan ada 10 poin penting yang ingin disampaikan pada paper ini. Pertama adalah fondasi kepastian hukum. Pacta sunt servanda berfungsi sebagai jangkar stabilitas dalam transaksi ekonomi yang semakin kompleks, memberikan kepastian hukum yang diperlukan bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak pengadaan publik. Kedua adalah perlindungan hak dan kewajiban. Prinsip ini memperkuat pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, khususnya PPK dan penyedia, yang menciptakan keseimbangan yang diperlukan dalam hubungan kontraktual. Ketiga adalah validitas prosedural. Implementasi sistem pengadaan elektronik oleh LKPP telah secara signifikan meningkatkan validitas prosedural, memperkuat argumen bahwa kontrak yang telah disepakati melalui proses yang sah sulit untuk dipersoalkan kembali. Fokus pada integritas. Poin keempat. Meskipun Pacta sunt servanda menekankan kekuatan mengikat kontrak, fokus utama tetap pada pencegahan transaksi fiktif, kesesuaian spesifikasi dengan pembayaran, pencegahan gratifikasi, dan eliminasi suap. Poin kelima adalah peran kritis audit. Fungsi utama audit kontrak pengadaan bukan untuk mempersoalkan kewajaran harga, melainkan untuk memastikan kesesuaian antara realisasi kontrak dengan ketentuan yang telah disepakati sejalan dengan prinsip pacta sunt servanda. Poin penting keenam adalah keseimbangan fleksibilitas dan kepastian. Penerapan prinsip ini harus mempersiapkan kebutuhan dan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika kepentingan publik sambil tetap menjaga kepastian hukum yang diperlukan dalam sistem pengadaan. Poin ketujuh adalah dukungan terhadap good government.
Dukungan terhadap good governance, Pacta Sunt Servanda, ketika diterapkan secara tepat, mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam pengadaan publik, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Poin ke-8, perlindungan terhadap intervensi pasca kontrak. Prinsip ini memberikan perlindungan yang kuat terhadap upaya intervensi pasca kontrak yang tidak berdasar, termasuk argumen kemahalan harga yang muncul setelah kontrak disepakati. Poin penting 9 adalah penguatan sistem pengadaan. Penerapan konsisten dari Pacta Sunt Servanda berpotensi meningkatkan kepercayaan sektor swasta terhadap sistem pengadaan publik di Indonesia, mendorong partisipasi yang lebih kuat dan kompetitif. Poin penting ke-10 adalah pendekatan holistik. Implementasi prinsip ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga pertimbangan ekonomi, etika, dan kepentingan publik yang lebih luas. Dalam era di mana kompleksitas transaksi ekonomi terus meningkat, prinsip Pacta Sunt Servanda tetap relevan sebagai jangkar stabilitas dan kepercayaan. Namun implementasinya harus selalu diimbangi dengan pemahaman kontekstual dan kearifan dalam menghadapi dinamika kepentingan publik yang selalu berubah, bahkan ketika dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan politik. Dengan pendekatan yang seimbang ini, kita dapat memastikan bahwa kontrak pengadaan publik tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tapi juga mencapai tujuan substantif dalam melayani kepentingan masyarakat luas. Pacta Sunt Servanda bukan hanya prinsip hukum, tapi juga instrumen mewujudkan keadilan, efisiensi, dan tata kelola pengadaan yang baik dalam pengadaan publik. Sukses selalu, jaga integritas, tingkatkan kompetensi, dan teruslah berinovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.